salah satu yang merasakan yang saya bilang dari kejadian semacam kaki luka atau gimana. Kamu sosoknya seperti apa? Gagal. Sampurasun Baraya, kita ketemu lagi bersama channel YouTube Siloka. Alhamdulillah untuk malam ini kita dapat undangan dari Baraya kita yang tempatnya mungkin ada gangguan-gangguan. Insya Allah tim Siloka akan membantu menetralisir tempat ini dengan bantuan Baraya semua. Jangan lupa tetap stay tune terus di Siloka Mawa Budaya. Sampurasun, jangan lupa like, komen, share, sama subscribe-nya. Terima kasih buat semua. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gary. Di sini saya sebagai orang yang tinggal di sini. Nama ini jadi di sini pas saya nempatin di sini tuh semuanya benar-benar kosong, nggak ada yang nempatin. Cuma ada satu waktu dulu pernah ada kalau pagi atau siang pernah ada kelas buat anak-anak SD belajar. Nah sekarang tuh udah nggak ada lagi, cuma sebulan doang, paling sebulan sebaiknya. Nah buat kejadian-kejadian sebenarnya mah kejadian gangguan-gangguan yang ada di sini yang saya rasain ya penampakannya, terus suara-suara, dan terakhir itu yang mengetuk pintu. Itu menjelangnya bukan cuma malam, itu bahkan menjelang sampai subuh lewat pun dia masih bisa berinteraksi, ada interaksi maunya apa gitu. Nah gak lama kemudian ada pintu di belakang ini seperti pintu ditutup dibanting. Dan terakhir ya penampakan itu sosoknya, jenis sebagai sosoknya pertama wanita, kedua tuh
ya kalau pocong ya pocong mungkin. Dan soal kayak bayangan untuk pocong di sebelah di kamar paling depan sana itu yang buat penampakan sih. Bahkan kalau buat yang potongan-potongan atau suka ngelewat itu bayangan-bayangan lewat itu terjadi di kamar saya sendiri ya, lewat. Waktunya itu nggak selalu malam, bahkan di subuh pun juga ya, di azan subuh pun masih ada interaksinya dengan ya kayak begitu. Terakhir pas ada pengajian kecil-kecilan di sini, saya cuma 2 orang. Nah untuk ceritanya untuk mau memberitahu atau mengusir itu pembersihan di sini. Nah itu terjadi kontak yang kalau saya bilang sih pertama kalinya lah buat saya. Itu semua kayak berisik, kayak ada yang injek-injek, pukul-pukul itu, interaksi di atas ini, di atas langit-langit. Jadi sekarang saya meminta bantuan tim Siloka untuk membersihkan atau menetralisir semua interaksi gaib atau makhluk-makhluk yang kayak gitunya dari sini gitu. Makhluk-makhluk yang sangat mengganggu itu. Sampurasun Bara Siloka. Saya Dodi akan mencoba melihat ya keberadaan makhluk gaib yang di sini. Mungkin kita menggunakan metode menyentuh sesuatu dengan merasakan flashback kejadian masa lalu. Saya akan mencoba melakukan kejadian masa lalu. Di sini ada semacam ruh yang tersakiti. Saya merasakan mungkin ada korban, mungkin saya mendengar ada ini menangis, sosok perempuan menangis. Saya merasakan banget dia bersedih. Jadi minta tolong. Mungkin kalau dari narasumber yang tadi dibicarakan betul adanya. Kadang-kadang ada minta cerita, minta tolong. Jadi saya merasakan korban itu berdarah-darah. Saya lihat, maaf, entah itu korban pemerkosaan atau gimana, ada pangkalnya kelihatan seperti apa ya, setengah telanjang apa wanita. Dia minta tolong. Ya tepat di sini. Coba kamera sebentar. Saya merasakan sesuatu. Nah posisi seperti di ruangan ini saya merasakannya. Kita bisa masuk begini. Kita masuk. Mungkin kerasa ya kameramen ya, berat. Nah di sini posisi mungkin dulu di sini waktu masih kebun masih gimana ya, saya merasakan di sini tuh rumahnya belum jadi kontrakan, masih rumah biasa. Posisi kamar ini di sini terjadilah semacam penyiksaan berat banget. Makanya narasumber sempat bercerita ada kejadian seperti orang tersakiti wanita. Posisi di daerah ini sebentar, kalau nggak salah ini ada maaf di sini ada makam. Saya merasakan sini aura makam, ada sesuatu entah apa di sini. Ya, kameramen itu bisa merasakan ya.
Jangan gemetar gitu ya kameramen ya. Iya. Benar merasakan berat? Betul. Ya. Di sini posisi mungkin ini makam atau apa ya? Karena ini dulu bekas rumah sebelum jadi kontrakan mungkin ya. Oke, untuk penjelasan terkait explore saya yang di sini, yang mungkin di daerah sini ada, mungkin dari teman tim kita yang lainnya akan mencoba yang lagi. Salam siloka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Siloka kembali lagi. Sekarang saya di sini akan mencoba untuk berinteraksi dengan salah satu makhluk gaib penghuni yang ada di salah satu ruangan kontrakan yang ada di sini. Saya di sini merasakan di sini energi yang paling besar, interaksi yang paling besar yang ada di tempat ini, yaitu di tempatnya di sini, ya. Oke, sekarang kita masuk. Kondisinya bisa dilihat atasnya udah hancur ya, udah hancur. Kita bisa lihat di sini. Assalamualaikum. Ya, ini ruangan kamar mandi. Assalamualaikum. Ya. Ruangan selanjutnya. Ini yang sering terjadi interaksi yang sangat besar di sini. Jadi Baraya Siloka di sini saya merasakan energi yang sangat luar biasa, panas sekali di sini, terutama di pojok sana. Saya melihat sosok di sini, ada sosok pocong yang sering mengganggu, dan di sini ada sosok tinggi besar yang nanti insya Allah kita akan coba untuk salah satu mediator akan saya raga sukma dan mediumisasi. Oke, terus saksikan Baraya Siloka di channel YouTube Siloka. Jangan kemana-mana, pantengin terus Siloka. Sampurasun Baraya Siloka. Di sini kita akan menyusuri tempat yang saya rasakan mungkin udah mungkin negatif ya. Mulai rasa panas. Ini ya. Jadi yang saya rasakan ini aura mungkin lebih ke ada suatu sosok ya yang mungkin nggak terlihat secara kasat mata. Masuk ke ruangan. Dan ini kamar mandi. Ini tempat kosong ya. Mulai merasakan. Sosoknya mungkin itu cepatnya agak hitung betul. Assalamualaikum. Sampurasun.
ke ruangan berikutnya. Wow. Oke, kita lanjut stasiun terus di Baraya Siloka. Sampurasun Baraya Siloka, kita akan mencoba Raga Sukma yang akan dengan nama siapa? Anwar. Anwar dari mana? Dari Ciroyom. Mudah-mudahan bisa dilakukan lancar ya. Iya. Kita coba sama langsung ya. Ya, Baraya Siloka di sini saya akan coba untuk mengeluarkan sukma dari Kang Anwar ini untuk menelusuri tempat-tempat ruangan-ruangan yang di sini. Ya, di sini juga udah terasa berat sekali di pundak saya juga ini. Ada yang sedikit menempel di tubuh saya. Oke, siap Kang Anwar, siap ya? Siap. Oke, sekarang duduk bersila saja, relax santai. Di sini saya akan coba proses untuk mengeluarkan sukma. Oke, lihat titik cahaya yang di depan sudah terlihat. Sudah. Oke, sekarang masuk ke cahaya tersebut dan untuk proses Raga Sukma ini, kalau misalkan Baraya Siloka semua ingin mencoba, nanti kami akan mendatangi tempat Anda, tempat Baraya Siloka semua, di mana kalau ada tempat kanker ataupun mau menetralisir tempat-tempat usahanya ataupun apalah tempat rumahnya dan yang lainnya, kalau misalkan sering kerasukan ataupun apapun, nanti kita akan bisa diundang ke tempat Baraya Siloka semua. Insya Allah kita bantu ya. Ya, insya Allah kita akan bantu. Untuk proses Raga Sukma ini akan permanen. Pasti si seorang klien ataupun mediator yang di Raga Sukmakan ini akan permanen bisa melakukan Raga Sukma. Demikian juga dengan Baraya Siloka semua. Kalau penasaran dengan Raga Sukma, nanti bisa saya bisa eksekusi langsung, kita pembuktian langsung kepada Baraya Siloka semua. Oke, sekarang Kang Anwar silakan lakukan penelusuran dari satu ruangan ke ruangan lainnya. Dan sekarang energi negatif sudah berkumpul di sini. Silakan semuanya dilihat. Kalau sudah, Kang Anwar silakan masuk lagi ke tubuhnya sendiri dengan mengucap istighfar. Istighfar. Jika kita buka matanya. Oke. Kang Anwar, barusan gimana rasanya? Tadi melihat cahaya, terus masuk ke cahaya tersebut. Lalu Kang Anwar di sini berkeliling melihat sosok apa aja? Banyak sih. Benar juga yang katanya tadi di sini banyak yang mengganggu. Jadi bukan 1-2 di setiap ruangan. Jadi beda-beda makhluk. Salah satunya apa menurut Kakak? Salah satunya gak tahu apa namanya tapi besar. Yang di sini aja yang di sini? Yang di sini cuma kayak pocong, kuntilanak. Ada di sini. Ada. posisinya. Posisinya itu di kamar mandi sini. Selama ini. Ya di belakang sini sama yang di depan urusan jalan. Terus melihat sosok yang berdarah-darah tadi Melihat di sebelah mana? bukan di ruangan ini tapi yang awal yang di Yang depan. di depan. Oke, yang di depan tadi ya. Yang di depan. Berarti nanti kita bisa balik ke sini ya. Oke, siap. Terima kasih Kang Anwar ya. Terima kasih atas kerjasamanya ya. Oke. Baraya Siloka, kemudian kita ada salah satu guru kita akan mencoba mediator. Kita akan berinteraksi secara mediasi lewat udah ya. Kemudian bermasalah juga yang begini. Kita akan mencoba ya menarik salah satu molekul untuk dimasukkan. Siap kalian ya.
nafas, tarik nafas. Dari tadi juga udah nempel di sini cuma sebenarnya udah nempel, sebenarnya tinggal nempel aja. Mungkin nanti 3 malam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sampurasun. Sama siapa? Tangannya ya. Jadi ini yang salah satu yang merasakan yang saya bilang dia ada kejadian semacam kaki luka atau bagaimana. Ini yang perempuan yang sering mungkin dari salah satu dari yang di sini ya, yang tinggal di sini sering mendengar ada yang menangis perempuan. Nah ini Mungkin sosoknya. Nah, jadi yang tadi diceritakan, jadi kalau dibilang setengah enggak baju atau gimana Perempuan ya? perempuan. Jadi yang kelihatan tuh jadi Dia minta tolong. saya nggak tega berbicaranya ya, maaf nggak bisa secara vulgar gitu kan. Dia minta tolong. Batunya. Assalamualaikum Neng. Neng kenapa? Kenapa? Sakit. Silakan, kenapa? Namanya siapa Neng? Nanti saya bantu. Kita sama tim kita saya bantu ikhlaskan ya. Di sini benar ada makam. Betul di sini makam. Ya, di sini makam. Terus kalau yang pocong itu, saya yakin itu berbudidaya salah satu pusaka ya. Hah? Pocong itu berbudidaya salah satu pusaka. Betul? Hah? Iya. Pusaka ya. Keris ya. Betul. Keris. Hah? Oke nih. Dia menangis terus. Ya. Nah, oke. Cari orang yang lain untuk bisa diajak komunikasi dari manusia lagi. Silakan berdiri dulu. Saya kamar dulu. Saya kamar. Radiasi kita sedang tidak stabil ya, karena walaupun sudah lepas, jadi ada coba lagi masuk lagi, emang kondisinya emang gimana lagi labil, lagi ada masalah ya, putus kita gimana? Jadi hasil kita komunikasi kita yang sulit ya tadi karena mungkin dia selalu merasakan sakit, jadi memang seperti hasil perawakan kita. Jadi korban, jadi kalau dibilang perawakannya itu dia setengah bugil, apa seperti apa gitu, cuma ada luka apa bagaimana gitu. Betul ya? Seperti itu yang dirasakan ya. Jadi kita belum berani ungkap juga gitu kan. Mungkin salah satu yang terjebak gitu, paling bilang dari bahasa praktisi supranatural itu ada tuh yang terjebak di satu dimensi di alam nyata, mungkin harus perlu disempurnakan. Mungkin nanti ada dari usia dia akan kita mengirim berdoa bersama ya, supaya yang terjebak ini bisa diterima kembali di alamnya. Salah satu itu tadi ada sempat saya juga merasakan betul
di sini perwujudan pocong itu emang salah satu pusaka Pak. Yang di depan itu, di pinggir Nah, yang di depan. ini ada perwujudan pusaka, entah itu biasanya mah kalau namanya itu Nanti apakah itu pusaka dari makam itu atau kita wawalan ya, apa itu besi kuning, apa keris nggak tahu wawalan ya, apa besi kuning atau apa. Kalau dari narasumber pernah melihat apa percikan apa cahaya kuning apa gitu, kotak-kotak apa gimana, ada narasumbernya. Hah? Nah, coba sebentar, saya juga pengen tahu apa pernah melihat semacam gelombang cahaya akses apa gitu kan, semacam benda segini gitu. Ini kok kalau benda segitu sih cuma bayangan putih aja. Putih aja, cahaya putih gitu ya. Kalau suara keras-keras seperti benturan sudah sering ada. Sering baru-baru ini malah sampai di pagi hari. Kan yang gini ya, yang kalau nggak pakai kaki pun apa gimana? Kalau yang soal kaki, Nah, kalau itu kalau seperti oke, menurut Suryadi gimana? Apa kita bantu media lagi apa kita netral apa gimana? Saya lebih penasaran dulu ya interaksi sama salah satu makhluk yang ada di sini, karena tadi kan kurang sempurna ya komunikasinya. Apa namanya, karena sosok yang barusan itu merasakan kesakitan yang luar biasa. Jadi saya akan coba memasukkan ke dalam tubuh mediator salah satu makhluk gaib yang dominan juga di sini, yang tadi yang katanya tinggi besar itu ya. Oke, silakan sama Suryadi, saya mau coba membantu juga untuk lewat LGB. Mediator masih siap? Masih siap ya? Karena ini kita akan menarik energi besar ya, kita akan menarik energi besar. Karena tadi di tali itu kita waktu kumpulkan itu berat banget. Jadi kita akan coba ngebantu Ki Suryadi sama kamu, bantu juga kamu ya. Kita akan menarik energi besar untuk memasukkan ke mediator. Kalau lebih baiknya lebih jongkok ya, cukup kakinya ada di sana. Siap. Ini aja ya, yang dikolok ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dia saya tengah ganggu, cuman diundang ke dia supaya bisa menetralisir tempat dia. Mana rek mangkat mah? Tempat mana di dia? Gimana menurut kamu nih? Jadi ini dari golongan bahasa dia. Golongan saja. Jadi aman ke dalam sini. dengan siapa? Sangat sehat. Gimana bos? Tapi tidak ada masalah. Kamu bisa menjelaskan di sini informasi di sini ada sosok makhluk gaib apa aja di sini? Nawan wae. Nawan wae. Pocong, di mana pocong? Hah? Tempat ulin. Terus sosok ulin. Hah? Di mana? Menerwo. Terus mana sosok mana nawan? Hah? Kan saya coba untuk melihat apa namanya supaya masyarakat tahu gitu kamu sosoknya seperti apa. Gagal. Sok ganggu taruh di dia.
Hah? Mengganggu Tara. Yang itu lah mengganggu yang usah dinetralisir. Tesian, benar. Tesian benar. Tesian, benar. Benar. Ya, rasakan. Oh. Bawa pasukan Mani supaya mangkat KPD dia. Beraya tetap stay tune. Mungkin Kang Suryadi bisa menerangkan gimana tadi. Jadi ini kondisinya mediator ini selalu dihalangi oleh sosok kodam leluhurnya. Jadi susah untuk dimasukkan dan susah untuk diajak komunikasi, dan saya akan mencari salah satu mediator lain yang ada di tempat ini yang siap. Oke, tetap stay tune terus di Siloka. Untuk para Siloka semua, sekarang saya sudah menemukan mediator lain dengan Kang siapa namanya? Kang Amud ya. Sekarang Kang Amud ini saya akan coba untuk memediatorkan salah satu makhluk gaib ya, memasukkan makhluk gaib yang ada di tempat sini. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan informasi yang lebih jelas lagi ya. Oke. Oh. Bisa bicara dan sedikit kaki ya dan ya jangan tempat lain. ini di mana? Aing tidak. Seperti tadi dia. Dia agak marah. Jadi itu jadi Ini sosok apa? ya yang tadi sempat masuk ke ini jalan komunikasi ini tadi. Saya mau nanya, bisa Sunda ya? Sunda Indonesia, Sunda. Nah, kita berkomunikasi secara Sunda aja ya. Nanti ayang aki, di ayang malungang wae, loba wae nya. Aki jenisnya kumaha ya aki? Kedua apa naon ieu? Aduh ini ho. Bisa tuh mangkat dia supaya tempat dia bersih. Ya tempat lain. Kayak dipindah ke diganti. Ya tempat lain. Kayak diganti tempatan. Oh, Nah, kali ini tempat batur, ya. Ini katanya tempat dia. Dia di sini. Nah, apa gimana? Jadi tetap kalau namanya makhluk goib itu dia selalu bertahan ya. Kalau misalnya ada pun kalau misalnya kita memindahkan suatu makhluk di tempat gitu kan, kita di tempat yang lain dengan acara ritual tertentu atau penggantian suatu benda atau barang ya penggantian. Mungkin di sini kita ada dengan cara wujud supaya negosiasi kalau perlu misalnya secara kebatinan kita Serang. ya nah apa menurutnya jadi mau tidak kikah bayana gitu ya kan yang ada bang ketilan dia tempat lain. Wani gitu mana? nah so Dia tetap nggak mau dipindahkan. Mungkin kita akan dicoba ya ada malaikat kepanasan. ya
ke mana? Hah? Ke mana? Ke pulang ke beta? Hah? Oke, Pak, bisa bantu, Pak. Kita sini Pak. Siap. Kita pusing, Pak. Lalu kita mulai proses penetralisan, kita memindahkan yang sesuai diarahkan. Tadi sekali. Dari proses penetralisiran salah satu makhluk, kita pindahkan ke tempat yang dia inginkan, dia pindah. Mungkin kalau dibilang itu pimpinan ya. Pimpinan salah satu karena Itu dia atas permintaannya dia dipindahkan seperti itu. jadi kita berharap mudah-mudahan ya kalau namanya pimpinan pergi ya pasti jadi kita yang pegang itu pimpinannya dulu. Mungkin yang lainnya kalau misalnya pimpinannya nggak ada, bisa ada kopong lah ibaratnya. Cuma untuk penguat kita lebih abdul lagi ya kita untuk penetralisan kan di sini ada salah satu hulu yang terjebak. Kalau yang terjebak itu kalau bilang kita berdoa supaya dia ditenangkan di alam barzahnya. Kita bantu ya. Kita bantu doa saja. Untuk semua minta doanya untuk baraya-baraya si lokal, proses namanya apa, proses penetralisan berjalan lancar. Semoga tenang di alamnya, kita yang hidup di dunia nyata merasa nyaman dan aman. Oke, kita lanjut. Alhamdulillah salah satu makhluk yang tadi masuk di mediator sempat istilahnya berbicara tentang asal usul atau dari mungkin salah satu energi yang terkuat yang masuk gitu, dan alhamdulillah bisa kita netralisir, dipindahkan. Mungkin biasanya kalau anak dipindahkan itu ke arah, kalau tadi bahasanya ke arah Gunung Hijau karena masalahnya itu ya, itu Gunung Hijau ya, kembali lagi gitu. Nah mungkin dari golongan bangsa jin Ya, itu golongan bangsa Dan jin. itu atas permintaan dia ya. Dia kembali. Karena kan dia kita coba untuk coba untuk suruh pergi, tapi dia menolak terus. Ya akhirnya kita mengambil tindakan karena istilahnya di tempat manusia tidak boleh lah istilahnya makhluk seperti jin mengganggu, jin kafir tersebut mengganggu kehidupan ketentraman manusia gitu kan. Dan mereka juga tidak sembarangan untuk memindahkan. Betul. Mungkin untuk dia lebih nyaman di sana, dan kita yang tinggal di alam nyata lebih aman. Dan untuk lebih abdul lagi, kita berdoa sama-sama di sini untuk mengirim doa terhadap salah satu mungkin bisa dipimpin sama Ki Sudadi ya. Kita bantuan sama kru semua ya. Kita berdoa bersama-sama untuk mendoakan tradisi semua, karena dengan doa-doa mudah-mudahan bangsa makhluk-makhluk baik itu bisa nyingsirin lah. Ya. Baju dulu. Sini dulu. Mohon mengaminkan semua. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa barakati syafaati Rasulillah Muhammad wa mujizati Nabi Allah wa karamati walillah wa mawadati la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah salamun qala min rabbir rahim. Bi'idznillah kun fayakun ya Allah. Amin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, dengan izin dan kekuasaan-Mu ya Allah hamba mohon melalui pertolongan-Mu ya Allah. Hamba mohon ya Allah, semua makhluk gaib yang ada di sini, jin-jin kafir yang ada di tempat ini ya Allah, semoga Engkau pindahkan ya Allah. Pindahkan semuanya ke tempat yang lebih layak lagi ya Allah. Agar tempat ini Engkau dengan kekuasaan-Mu, dengan ilmu-Mu, dengan kesaktian-Mu ya Allah, dengan izin-Mu ya Allah, semoga rumah ini, tempat ini, kontrakan ini menjadi kontrakan yang netral, menjadi kontrakan yang nyaman, damai, tentram dan banyak yang menempatinya, dan dijauhkan dari gerak godaan tipu daya setan, dari makhluk-makhluk gaib, jin-jin kafir dan yang lainnya. Semoga
kontrakan ini menjadi kontrakan yang berkah ya Allah, yang maslahat dunia sampai akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Amin, alamin. ya Allah, ya Al-Fatihah. Oke, Beraja Siloka tetap stay tune terus di channel kita. Kita minta dukungannya untuk lebih channel kita lebih maju dan bisa bikin konten-konten yang bisa membantu masyarakat. Insya Allah kita bantu ya. Ya. Tetap stay tune terus. Silakan.